selama Pak Jokowi memang ada semacam politisasi dalam tanda petik ya, kekuatan atau fungsi dari TNI itu supaya terlihat dekat dengan kekuasaan. Jadi kita lihat ada dimensi politik memang di dalam upaya rotasi 300 perwira itu. Tapi Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada isu yang mengejutkan. Benarkah mutasi besar-besaran di tubuh TNI yang terjadi saat ini merupakan upaya Pak Prabowo untuk bersih-bersih jenderalnya Pak Jokowi? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Nggak sampai 100 hari Bung Rocky, Presiden Prabowo ini akhirnya melakukan rotasi perdana di kalangan TNI. Yang sangat menarik ini bukan hanya jumlahnya yang sangat besar, ada 300 perwira tinggi, tapi posisi dan personil yang dimutasi dan dirotasi. Banyak jenderal yang dikenal sebagai loyalis Jokowi dimutasi dan diparkir di luar struktur TNI. Bahkan ada yang baru menjabat ini dalam hitungan bulan ya, karena memang mereka diangkat oleh Jokowi itu akhir-akhir masa jabatannya. Bahkan ada yang 2 hari sebelum Jokowi lengser dari jabatannya pun itu posisinya juga dimutasi oleh Jokowi. Ya, mutasi itu hal yang biasa, atau rotasi bahkan sebagai upaya untuk di dalam TNI terutama untuk mempersiapkan perwira-perwira kita paham tentang segala macam jenis medan tugas tuh. Dan itu adalah hal yang menghidupkan supaya tentara selalu ada dalam kondisi army readiness, selalu siaga tuh. Dan kita mengerti bahwa kebutuhan untuk menempatkan perwira-perwira ini dalam posisi-posisi yang memungkinkan negeri ini merasa aman, itu yang harusnya utama tuh. Tetapi kalau kita baca posisi-posisi yang dirotasi dan jumlah rotasi itu menunjukkan ada semacam sebut aja realignment, repositioning yang konteksnya tentu bukan sekedar demi profesionalisme, tapi demi groupings yang baru tuh. Kenapa? Karena latar belakangnya kita tahu selama pemerintahan Pak Jokowi juga dilakukan hal yang sebetulnya menjadi pengetahuan umum bahwa Pak Jokowi lakukan semacam penempatan mereka yang dekat dengan lingkungan beliau tuh, dan itu yang banyak dipersoalkan oleh LSM. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo melakukan semacam retur atau mengembalikan fungsi-fungsi yang harusnya diduduki oleh orang tepat, itu artinya upaya untuk mengembalikan TNI di dalam misi utamanya, yaitu profesionalismenya sebagai tentara pertahanan Republik, bukan di dalam jabatan-jabatan yang sifatnya politis. Dan itu yang ditunjukkan sebetulnya oleh skala dan kualitas pergantian hari ini. Skalanya adalah 300 perwira, dan kualitasnya tentu didasarkan pada kapasitas dan kelanjutan dari proses untuk mengkonsolidasi tentara supaya jadi tentara profesional. Saya kira itu semacam pertimbangan yang bijak dari Presiden Prabowo supaya tidak lagi ada semacam sensasi, isu atau gossiping tentang TNI yang ditempatkan hanya untuk kepentingan penjagaan kekuasaan. Oke. Selain banyak yang melihat ini bersih-bersih mutasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya pikirkan sebagai presiden dengan latar belakang Jenderal TNI, tentu Prabowo bisa lebih tepat dalam memahami dan juga kemudian memilih personel tidak hanya berdasarkan kedekatan tapi berdasarkan profesionalisme dan juga merit system. Ini kan yang rusak pada eranya Jokowi itu soal merit system, karena banyak sekali orang-orang yang punya kedekatan yang disebut sebagai geng Solo itu kan kemudian karirnya melejit. Itu bukan hanya di TNI tapi juga di lingkungan Polri. Pasti, karena dalam posisi Presiden Prabowo Subianto yang juga adalah panglima tertinggi TNI kita, sekaligus sosok yang paham tentang postur TNI, paham tentang kemampuan operasi dari militer kita. Kan sebagai orang yang hidup justru di dalam lingkungan militer, tentu peran Pak Prabowo
jauh di atas peran Pak Jokowi dalam upaya untuk memahami siapa menempati apa, who's who, di mana posisi yang paling menentukan, apakah ancaman di Cina Selatan misalnya itu harus berbasis pada kekuatan pertahanan darat atau ada kemampuan untuk mendeteksi secara peralatan angkatan laut. Itu juga menentukan siapa yang akan jadi panglima armada di situ misalnya. Demikian juga wilayah-wilayah yang lain yang memerlukan pemahaman lengkap terhadap teritori dan pengetahuan tentang potensi ancaman yang berbasis pada infiltrasi, kan semua itu dasarnya adalah pengalaman dari Presiden Prabowo sendiri itu. Jadi kemampuan itu yang hendak kita pastikan atau kita lihat sebagai alasan kenapa ada rotasi 300 perwira, dan itu penanda bahwa ada upaya untuk penyegaran supaya kesempatan untuk memahami situasi dan kesempatan untuk belajar tentang analisis keadaan itu bisa dipastikan di era Presiden Prabowo, karena ada ketegangan dunia, ada ketegangan di sekitar wilayah Nusantara. Kan semua itu ada pertimbangan untuk menjadikan Army Readiness ini kesempatan untuk belajar sekaligus mengatur strategi, dimungkinkan menghadapi gejolak global yang mulai terasa di belahan-belahan Timur Tengah, terutama krisis di Ukraina yang masih berlanjut, apalagi kondisi di wilayah sekitar Asia, Danau Asia ini, Pacific Rim ini, karena ada pertandingan pengaruh antara Cina dan Amerika di Cina Selatan maupun di Asia Pasifik, kan di Lautan Pasifik. Jadi sebetulnya nggak ada yang harus dianalisis lebih mendasar lagi selain keperluan untuk mempertahankan kedudukan tentara sebagai penjaga keamanan negeri dari serangan luar. Dan itu artinya perencanaan strategis harus dimulai dengan penempatan posisi-posisi kunci yang dipahami kapasitasnya langsung oleh Presiden. Jadi saya pikir yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo itu tidak hanya, ini berat ini tugasnya, tidak hanya menata kembali sesuai dengan merit sistemnya, karena ini kan banyak sekali yang junior tiba-tiba udah melompati seniornya berapa angkatan di Polri ini terutama yang terbanyak, dan juga mengembalikan TNI dan Polri itu ke track sebelumnya yang di era Jokowi itu dirusak. Ya mungkin berlebihan kalau kita anggap bahwa rotasi atau reposisi dari perwira-perwira TNI yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu semacam dalam tanda petik pembersihan TNI dari unsur-unsur politik di rejim sebelumnya, Pak Jokowi misalnya. Tetapi yang lebih penting adalah melihat difungsikannya kembali TNI ini sebagai alat pertahanan negara. Tentu kita tahu bahwa bahkan PDIP memberi kritik tajam pada Presiden Jokowi karena melakukan penempatan perwira-perwira tentara itu, rotasi dan sebagainya, hanya atas alasan kedekatan dengan kekuasaan. Kan nggak boleh tentara itu direposisikan dalam upaya untuk kedekatan pada kekuasaan. Kan tentara itu adalah tentara negara, bukan tentara pemerintah. Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk kembali pada etik profesionalisme itu sepenuh-penuhnya karena kita punya pengalaman buruk dengan TNI atau ABRI pada waktu itu di masa Orde Baru. Jadi kita kembalikan lagi fungsi-fungsi TNI itu sebagai fungsi pertahanan negara, itu dasarnya tuh. Dan civilian value itu berlaku pada tentara maupun pada sipil kan. Dalam keadaan tidak ada perang ya berlaku civilian value, the supremacy of civilian value. Jadi kalau mulai misalnya terbaca ada penambahan semacam organisasi atau perluasan peran TNI, itu juga harus dilihat sebagai tanda bahwa ada hubungan sipil militer yang belum bisa dibereskan tuh. Dan kalau mulai terlihat ada upaya untuk penempatan perwira-perwira militer di lembaga sipil, itu sebetulnya tidak sejalan dengan arah reformasi TNI di awal. Tapi kita mulai mengerti bahwa selama Pak Jokowi memang ada semacam politisasi dalam tanda petik ya, kekuatan atau fungsi dari TNI itu supaya terlihat dekat dengan kekuasaan. Jadi tentu Pak Jokowi tidak paham karena beliau tidak punya pengalaman dengan sejarah Orde Baru misalnya.
Dan Pak Prabowo tentu lebih paham karena beliau ada di dalam wilayah itu sebelumnya. Jadi kelihatannya upaya Prabowo untuk reorganisasi atau reposisi TNI itu dimaksudkan untuk mengembalikan atau seharusnya untuk mengembalikan peran TNI ke wilayah pertahanan. Jadi sekali lagi kita lihat ada dimensi politik memang di dalam upaya rotasi 300 perwira itu, tapi sekaligus dengan cara berpikir yang sama kita mesti tempatkan kembalinya TNI di wilayah-wilayah yang memang memerlukan fungsi TNI, bukan di wilayah sipil yang hanya bisa diolah oleh masyarakat sipil atau tokoh-tokoh sipil yang juga memakai nilai-nilai sipil. Saya kira itu poin yang harus diterangkan karena memang ada kelebihan surplus bintang di tentara dan itu mesti diredistribusi. Tapi redistribusi itu sekali lagi tidak boleh menghalangi berlakunya prinsip the supremacy of civilian value. Oke, jadi sebagaimana diberitakan sebelumnya, memang Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi besar-besaran terhadap 300 pati TNI pada Rabu 6 Desember 2024. Beberapa pejabat strategis yang dikenal dekat dengan Pak Jokowi perlahan digeser oleh pati yang memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto. Salah satu nama yang dimutasi adalah Letjen Wiji Prasetyono yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Kodim Latat Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat. Kini Widi dipindahkan menjadi dosen tetap di Universitas Pertahanan atau UNHAN. Langkah ini memicu spekulasi memang bahwa Prabowo sedang merestrukturisasi tubuh TNI agar lebih independen dari pengaruh politik. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.